فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita di muka surat berapa sih itu? 46. Ini salah ambil buku tapi masih buku yang mana? Berapa? 60. 60 gitu ya. Baik, muka surat 60 dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat ini. Ayo, terakhir terkait dengan apa? Siapa nama orang yang datang itu ya, orang Badui itu? Dimam ataukah yang lainnya? Dimam bin Sa'labah atau yang lain? Lakin ta'aqabahul Qurtubi, akan tetapi Al-Qurtubi membantah pendapat ini bi anna siyaqahuma mukhtalif. Ini sampai sini. Karena pola dua hadis ini lain-lain. Wa as'ilatuhuma mutabayyinah. Pertanyaan mereka berdua itu berlainan. Qal wa da'wa annahuma qissatun wahidah. Dakwaan bahwasanya dua hadis ini adalah cerita yang sama, dakwan farotun, yaitu dakwaan yang kurang, wa takallufun syatot, bahasa beliau ya, memberat-beratkan diri yang syatot yaitu tidak adil, min ghairi darurah, tanpa ada keterpaksaan, karena berarti ada beberapa pola kalimat yang harus dibuang agar ceritanya sama. Wallahu a'lam. Wa qawwahu ba'dhum bi anna Ibnu Sa'ad wa Ibnu Abdul Bar wa jamaah. Sebagian dari mereka menguatkan pendapat Qurtubi ini karena Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, Ibnu Abdul Bar dalam apa ya? Usdul Ghabah kan? Dan sekumpulan para ahli sejarah lam yadhkuru li dhimam illal awal. Tidak menyebutkan dhimam kecuali hadis yang pertama, cerita yang pertama. Wa hadza ghairu lazim. Al-Hafidz mengatakan tapi ini tidaklah mengharuskan bahwasanya orangnya itu sama atau orangnya tidak sama. Sekedar begini tidak menunjukkan orangnya adalah sama atau lain. Ya memang perlu diteliti lebih lama, tapi ya tak masalah entah siapa nama sahabat itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustafadu min dzalik, diambil faidah dari cerita ini ahamiyatur rihlah li talabil ilm. Pentingnya rihlah yaitu mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah di dalam Muqaddimah Ulumil Hadis, yaitu ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul dan para salaf. Cuma adabnya kata beliau ambil dari ahli ilmu yang di negeri itu sendiri. Baru setelah dirasa cukup, kemudian melanglang buana. Baik. Wa qauluhu min Najd. Najd huwa minal biladil ma'rufah, negeri yang telah dikenal istilah Najd. Wa huwa ma baina Jaros wa Sawadil Kufah, antara daerah Jaros dan yaitu Sawad sih keumuman ya, keumuman Kufah. Wa hadduhu minal gharb, batasannya sempadannya dari wilayah barat adalah Al-Hijaz. Baik. Selesai dari At-Tawdih. Qauluhu sa'irar ra's, kepala yang kusut masai, yaitu rambutnya ya. Ai qaimu sya'ruh, rambutnya berdiri, biduni tarajjul, tanpa disikat. Wa hadza yadullu ala zuhdih, ini menunjukkan orangnya zuhud. Au annahu ja'a min makanin ba'id, atau dia datang dari tempat yang jauh, muadzin ila risatil hay'ah,
yang menyebabkan keadaannya jadi agak lusuh. Baik. Belum sempat menyikat rambut dan semacamnya misalkan. Qala Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, sa'iru ra's yakni annahu qad qama sya'ru ra'sih, rambut kepalanya berdiri, walam yurajjil bi misht. Oh, boleh misht, boleh mush. Dan dia tidak menyikatnya dengan sikat rambut. Wala duhun, tidak pula memberinya minyak rambut misalkan, wala ghairih atau yang lainnya. Selesai dari Al-Muntaqa Syarhul Muwatta. Wa qala al-alamatu Ibnul Jauzi rahimahullah, sa'ira ra's yakni anna sya'rahu mutafarriq, rambutnya bercerai-berai, liqillatir rafahiyah, karena jarangnya dia bermewah-mewah. Terutama orang Badui dan Badui di zaman Nabi dan sebagainya. Kalau Badui sekarang dijauh, wah, mungkin kita kalah mewah. Baik. Selesai dari Kashful Mushkil. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, jawazu dzikri syakhsin bi ba'di sifatihi al-ghairil jayyidah, boleh menyebutkan seseorang dengan sebagian sifatnya yang tidak baik, tapi apa? Liqasdi ta'rif, untuk tujuannya untuk memberitahukan, yaitu waktu itu orangnya begini-begini, toh tidak disebut nama juga, maka tidak mengapa. La liqasdi ibrazil aib, bukan bermaksud untuk menampakkan aib orang tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ma yadullu ala, yang menunjukkan kepada anna wasfal insan, menyebutkan sifat seseorang, bi ba'di ma fihi min khilqatih, dengan sebahagian dari fisikalnya, yaitu boleh. Wa illam takun mahmudah, walaupun tidak terpuji, rambutnya sedang begini, bajunya begitu, falaisa bi ghibah, itu tidak sampai menjadi ghibah, idza lam yaqsidil wasifu aibah, jika orang yang menyebutkan sifat tadi tidak memaksudkan untuk memburuk-burukkan, sekedar murni cerita, waktu itu Nabi didatangi orang begini, sekedar cerita murni. Selesai dari al-istidkar. Wa qauluhu yusma'u dawiyu sautih, gaung suaranya itu didengar, wala yufqahu ma yaqul, namun yang dia ucapkan tidak dipahami. Ya, suara gaung mungkin apa, sehingga tidak seberapa jelas makhrajnya dan semacamnya. Yahtamilu annahu nadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min makanin ba'id, ada kemungkinan dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang jauh, namanya Badui, panggil-panggil. Thayyib. Qabla ayyaqtarib, sebelum mendekat. Fala yubhamu min qawlih, maka tidak dipahami dari ucapannya. Au lam yubham muraduh, maksudnya yang tidak dipahami. Mungkin sebagian lafadznya jelas, tapi sebagian yang lain tak jelas. Qala al-alamatu Ibnul Jauzi rahimahullah, wad-dawiyyu sautun rafi', suara yang keras, mutakadir, yang keruh, namanya gaung kan ya, gemap, suara berbolak-balik. La yakadu yubhamu minhu syai', hampir-hampir tidak dipahami darinya sedikit pun. Kalau gaungnya terlalu besar, kalau gaung sikit-sikit biasanya masih mungkin dipahami. Selesai dari Kashful Mushkil. Wa qala al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, wa qawluhu yusma'u dawiyyu sautih wa la yufqahu ma yaqul, yuridu annahum yasma'una jiharata sautih. Maksudnya mereka, para sahabat Nabi, mendengar kerasnya suara dia. Wala yubayyan, namun tidak dijelaskan kalamu, sesuai nggak ya yubayyan? Ataukah wala yabinu, jelas, bana yabinu, dan tidak jelas kalam dia, ibanatan yubhamu bih, dengan kejelasan yang dipahami dengan itu. Aulibu di makanih, atau karena jauhnya tempat dia. Amman yasma'u dawiyya sautin, dari orang yang mendengar gema atau gaung suaranya. Hatta dana wa qarub, sehingga dia mendekat. Sama ya, dana dan qarub sama ya, mendekat. Selesai dari Al-Muntaqa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang la yufqah fikih.
Fikih itu apa? Wal fiqhu akhassu minal fahm. Fikih itu lebih khusus daripada pemahaman. Wa huwa, fikih itu apa? Fahmu muradil mutakallim min kalamih. Memahami apa yang diinginkan oleh si pembicara dari ucapannya. Sementara tadi suaranya agak terkacau oleh gaung dia sehingga tidak dipahami. Dikatakan la yufqah. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa qauluhu hatta dana, sehingga dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Ya dulu ala anna Talhah hadirul qissah. Ini menunjukkan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menghadiri cerita itu. Wa annahu qaribun minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan dia waktu itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Baik, kalimat ini ya dulu ala qurbi Talhah, menunjukkan dekatnya Talhah minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika lamma danal a'rabi minhu, maka dari itu tatkala si Badui mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam, menanyakan kepada Nabi tentang Islam. Arafa Talhatu ma yaqul, tahulah Talhah apa yang dia ucapkan. Wa annahu yas'alu 'anil Islam, dan bahwasanya dia ini bertanya tentang Islam. Selesai dari Al-Muntaqad. Qauluhu 'anil Islam, Islam itu apa? Al-Islam huwa al-istislamu lillah, yaitu menundukkan diri. Istislam tunduk atau menyerah. Istislam artinya menyerah. Seperti ucapan orang Arab kalau menangkap musuh, istaslim, yaitu menyerahlah. Ya, berserah diri kepada Allah, ma'al khudu', disertai dengan ketundukan, wa tadhallulillah, dan menghinakan diri kepadanya, bita'ah, dengan ketaatan. Bukan masuk Islam malah sombong, saya sudah mencapai makrifat, saya tak wajib lagi sholat, dan saya tidak haram untuk minum khamr. Ini sombong sangat. Mengatakan surga dan neraka bagaikan dua bola di tangan anak kecil. Ini sombong sangat, tak layak untuk dikatakan muslim kalau sampai seperti itu. Fal muslim huwal muti'u lillah, maka muslim adalah orang yang taat kepada Allah. Al mustaslimu lahu bil ibadat, orang yang berserah diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah, bukan menyombongkan diri dari ibadah. Ya, tentang pendefinisian Islam sendiri, disebut kalau kata di sini siapa itu orang Islam, ada kata yang menyebut kalimah syahadatain. Iya. Di mana definisi itu di sini, Syekh? Ini yaitu apa? Yaitu menyerahkan diri pada Allah untuk ibadah. Karena itulah syahadatain, beribadah. Dengan apa? Perinciannya. Qala Imam Abdul Walid Al-Baji, dan nanti disebutkan ya, Islam berisi beberapa rukun Islam itu. Wal Islam huwa al-inqiyad, yaitu kepatuhan. Wa tadhallulu lillah, menghinakan diri kepada Allah. Bita'ah, dengan ketaatan. Ini dari sisi mahiyahnya, yaitu dari akar katanya. Min qaulihim, dari ucapan mereka, aslama fulanun al-amra, si fulan menyerahkan urusan ini. Fakana inqadalah, jadilah dia mematuhi orang itu karena menyerahkan urusan kepada seseorang. Taib. Fakana hadal a'rabi, si badui ini yas'alu amma aujaballahu alaih, si badui menanyakan tentang apa yang Allah wajibkan kepadanya, minal ibadat, berupa ibadah-ibadah. Fayakunu bi fi'liha musliman, sehingga dengan mengerjakan itu dia menjadi seorang muslim. Selesai dari Al-Muntaqad. Wa qauluhu hatta dana, sehingga dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, sa'ala rajulu 'anil Islam, orang ini menanyakan tentang Islam. Wa sayati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajabahu bi ba'di arkanil Islam, dan akan datang penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan beberapa rukun Islam. Hadza yadullu ala annal a'mala shalihat, ini menunjukkan bahwasanya amal-amal saleh ma'akhtilafi maratibiha, dengan
keanekaragaman tingkatannya, perbedaan martabat-martabatnya minal Islam. Ini bagian dari Islam. Fal a'malu sholihatu sama imanan. Maka amal soleh itu dipanggil sebagai iman karena telah kita lewati Islam adalah iman. Khilafan lil murji'ah, lain dengan pendapat murji'ah. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, hadzal hadits hujjatun annal faraidatu sama islaman. Hadis ini sebagai hujjah bahwasanya kewajiban-kewajiban tadi dipanggil sebagai Islam. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah dari kuat batiniyah Qaramithah mengatakan faraid adalah asma'u rijalil auliya. Faraid, salat subuh, salat zuhur, salat asar, ini nama para tokoh para wali katanya. Makanya kita tak wajib salat, tapi cukup kita mengenal para wali, itulah salat. Ini gila sangat memang ya. Oh ya, menakwil. Intinya memang malas ibadah. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Wa fi kitabi as-shaum min Shahihil Bukhari, hadisnya sama tapi kita lihat ada lafaz ja'a bil lafaz anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si badui datang, seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra's, dalam keadaan rambutnya kusut masai. Faqal ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya apa yang Allah wajibkan kepada saya dari salat. Hada yadullu ala annal Islam al-madhkura fi sanatil awal fusira fil faraid. Ini menunjukkan bahwasanya Islam yang disebutkan dalam sanad pertama ditafsirkan dengan kewajiban-kewajiban. Qala al-Habib Ibnu Mulakin rahimahullah wa qawluhu fa idza huwa yas'alu 'anil Islam ay an syara'i syariat-syariat Islam. Kama dzakarahul Bukhari fi kitab as-Siyam. Selesai dari taudid. Wa qawluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. 5 kali salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lain dengan apa? Keyakinan orang Syiah Rafidhah, salat itu cuma di 2 penghujung siang saja, waktu pagi dan petang, karena Quran mengatakan begitu. Dia menipu, jelas Quran menyuruh ikut Nabi. Nabi menjelaskan salat itu apa saja. Salat bukan hanya 2 atau 3 seperti keyakinan Syiah Rafidhah. Dikatakan di sini yahtamilu anna sa'ila qad aslama qariban. Ada kemungkinan si penanya telah masuk Islam di waktu yang dekat. Fayas'alu an khisalil islamil zahirah. Kemudian dia bertanya tentang karakter Islam yang nampak. Fa'ajaba bima huwa ahammul af'al. Makanya Nabi menjawab dengan perbuatan amalan yang paling penting. Al-zahirah, ini harusnya pakai alif ya, al-zahirah, al-af'al al-zahirah. Wahia as-shalah, yaitu salat. Qala Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah fa bada'a bis shalah. Nabi memulai dengan salat. Li'annaha umdatud din, karena dia adalah fondasi, fondasi ya, atau patokan agama ini. Walaupun masih banyak ya, naudzubillah malas salat. Wa akadu af'alih, perbuatan agama yang paling teguh, paling kuat. Walam yadkuril iman, Nabi tidak menyebutkan iman. Wa idharos syahadatain, tidak menyebutkan penampakan 2 kalimat syahadat. Li'anna sa'ila qad kana aqarra bidzalika kullih, karena si penanya telah mengakui itu. Iya, karena gabungan riwayat-riwayat menunjukkan dia sudah masuk Islam, cuma dia diutus kaumnya untuk menanyakan kewajiban-kewajiban setelah bersyahadat. Makanya di hadapan Nabi dia tidak bersyahadat, dia sudah masuk Islam. Wa yahtamil, ada kemungkinan juga anna hadza sa'ila qad ra'as shalah, si penanya telah melihat salat dari apa? Pendakwah yang sudah sampai ke sana misalkan. Wa arafa sifataha, dia mengetahui sifat salat, tapi walam ya'rif hukmal wajibi minha, dia belum mengetahui hukum yang wajib darinya. Ada berapa salat itu dan semacamnya. Wala miqdaraha, kadarnya dia belum tahu. Fa ajabahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma sa'al, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya tentang apa yang dia tanyakan.
Wa yatamilu ayyakuna lam ya'lam syai'an, tapi ada juga kemungkinan dia belum tahu sedikit pun min haliha, dari keadaan salat tadi. Fa akhbarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi jumlatil wajib. Kira-kira kembali ke salat atau ke faraid ya. Maka Nabi menghabarkan kepadanya dengan kumpulan perkara yang wajib. Summa yufassiru lahu ba'da dzalik. Setelah itu beliau menjelaskannya. Baik, selesai dari Al-Muntaqa. Wa siyaqur riwayatis tsaniyah, alur dari riwayat kedua, ya dulu ala anna hadan najdi, menunjukkan bahwasanya orang Najd ini qad aslama, dia telah masuk Islam haitsu qal, yang mana dia mengatakan ya Rasulullah. Ya, di riwayat yang lain ya Rasulullah. Fa ajabahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi a'dhamil wajibat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan kewajiban yang paling besar alaihi fil Islam, terhadapnya dalam Islam. Wa huwa khamsu sholawat. Dia sudah syahadat. Nah, di dalam Islam apa kewajiban terbesar? Yaitu sholat 5 waktu. Jelas para sahabat setelah syahadat meninggalkan syirik, bukan seperti orang yang setelah syahadat masih banyak syirik. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu anil Islam ay an faraidih, tentang kewajiban-kewajibannya. Allati furidat ala man wahhadallaha ta'ala, yang diwajibkan atas orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa saddaqa rasulah, dan membenarkan rasulnya, yaitu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa lihada lam yudkar fihi syahadatan, makanya tidak disebutkan dalam hadis tadi 2 kalimat syahadat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam alim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu anna rajula sa'ilun an syara'il Islam, bahwasanya orang ini bertanya tentang syariat-syariat Islam. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu al-Mulaqin rahimahullah, wa inna ma ajabahu biha, hanyalah Nabi menjawabnya dengan jawaban-jawaban tadi amalan zahirah, li'annahu kana musliman, karena dia sudah menjadi muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fahima anhu, Nabi memahami darinya annahu inna masa'ala amma yata'ayyanu alaihi fi'luh, tentang perkara yang wajib untuk dia perbuat. Selesai dari At-Tawdih. Wa qauluhu faqal hal alayya ghairuha, apakah saya punya kewajiban yang lain? Ghairu khamsin minas sholawat, selain 5 sholat itu, dari sholat juga. Qala al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, faqala al-A'rabiyyu hal alayya ghairuhun, dalam riwayat Muwatta, apakah saya punya kewajiban selain 5 sholat ini, yakni minas sholawat, dari sholat-sholat. Selesai dari Al-Muntaqa. Summa qaluhu qala la, tak ada illa an tatawwa, tapi jika engkau berbuat baik, yaitu sholat sunnah, itu baik. Ya dulu ala takhfifillahi ta'ala an hadhil ummah, ini menunjukkan Allah Ta'ala memberikan keringanan pada umat ini. Haitsu lam yujib alaihimus sholawat, yang mana Allah tidak mewajibkan atas mereka sholat-sholat illa 5 marrat faqat, kecuali 5 kali semata. Fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Kalau masih 50, pening juga kita cara mengatur waktunya ya. Mungkin banyak orang yang malas sholat, yang 5 aja masih banyak yang konteng. Na'udzubillah, apalagi 50. Baik. Kemudian qala al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, faqal la illa an tatawwa, hadza nassun fi annahu la yajibu minas sholawat ghairu sholawatil khams. Ini adalah nas, yaitu ketetapan yang tidak mengandungi kecuali 1 makna, atau nas diartikan dalil. Tidak wajib dari sholat-sholat kecuali selain yang 5 itu. Wala witrun wala ghairuh, witir tidak wajib, demikian pula yang lainnya, yaitu yang berupa kewajiban harian. Baik, kecuali yang ada dalil khusus. Baik, alal khilaf. Selesai dari Al-Muntaqa. Na'am yustafadu min dzalik adamu wujubi sholatil witir. Memang diambil faedah dari ini tidak wajibnya sholat witir. Walaupun Imam Ahmad berfatwa kalau terus-menerus meninggalkan sholat witir, seorang thalabul ilm boleh persaksiannya ditinggal, persaksiannya ditolak, karena menunjukkan apa, orangnya fasik, kata beliau. Tapi tetap yang rajih adalah tidak sampai wajib. Cuma ya kalau dia merisik, kita hati-hati, tengok sesuai tak, sholat 1 rakaat saja itu pun malas misalkan. Nah, dicari ya rajin ibadah.
Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa fiha aidan minal fiqh, di dalam riwayat ini juga ada fikih pemahaman alla fardha minas sholawati illa khams, tidak ada kewajiban dari salat-salat kecuali 5. Wa fi dzalika raddu qauli man za'ama, di dalamnya ada bantahan terhadap perkataan orang yang menyatakan annal witra wajib, bahwasanya witir wajib. Siapa ya misalkan yang sampai mengatakan wajib? Wa mimman dzahaba ila hadza, termasuk yang berpendapat ini adalah Abu Hanifah wa ashabuh. 5 ruwiyah, mereka melakukan itu berdasarkan yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha, yaitu Nabi mengatakan innallaha zadakum sholatan, sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian suatu salat, ila sholatikum, kepada salat kalian, wahyal witir, yaitu witir. Baik, yaitu menambahkan dari 5. Tapi apakah maksudnya wajib? Nah, ini yang diperselisihkan. Cuma anu tidak mentakhrij ya hadis ini. Wa hadza la hujjata fi, kata Imam Ibnu Abdul Barr, tak ada hujjah yang menyatakan wajibnya witir di situ. Li'annahu yahtamilu ayyakuna zadana fi a'malina, karena ada kemungkinan maksudnya menambahi kita adalah menambahi kita dalam amalan, namanya nawafil. Nawafil jamak dari nafilah, yaitu tambahan. Tambahan amalan, bukan tambahan kewajiban. Tambahan ibadah, bukan tambahan kefarduan. Allati nu'jaru 'alaiha, yang mana kita diberi pahala karena mengamalkannya. Fadilatan wa nafilah, sebagai keutamaan dan tambahan. Biqaulihi, dengan sabda Nabi, zadakum wa zadalakum, istilah macam ini, zadakum, zadalakum. Walam yakul zada 'alaikum. Kalau ala kan biasanya ijab, kewajiban. Ini kedalaman apa fikih secara lughah ya, bukan zadakum, bukan zada 'alaikum, tapi zadakum. Baik. Wa malana huwa khilafun lima alaina, yaitu kalimat malana ini lain dengan ma'alaina. Kalau malana itu menjadi hak kita, kalau ma'alaina menjadi kewajiban kita. Jadi lafaz Nabi pun sudah mengisyaratkan tak sampai wajib, tak ada lafaz ala, bukan zada alaikum. Wa yadullu ala dzalik, yang menguatkan ini juga qaulullah azza wajalla, hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta, peliharalah salat-salat dan salat pertengahan. Salat pertengahan apa? Iya, asar. Oh iya. Jelaskan hadis Ali diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walau kana sittan, seandainya salat wajib itu 6, lam takun fihinna wasaton, tak ada pertengahan kalau sampai 6. Tapi kalau 5 kan ada yang di tengah. Ya ini tambahan sudut pandang aja ya. Baik. Selesai dari al-istidkar. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.